Baik, kita lanjutkan ya. Untuk soal-soal yang bukan dari soal tutorial, kita akan bahas. Ya, ini tentang limit. Jika limit X menuju 0 dari bentuk berikut adalah E pangkat 3, AX ditambah cos 5X pangkat kotangan 2X, maka A sama dengan berapa? Oke, jadi kalau kita lihat, ya, kalau secara intuisi ya, kita lihat ini kalau limit X menuju 0, kita lihat dulu bentuk, ya, dalam hal ini bentuk pangkat. Nah, kira-kira ini bentuknya apa, pangkat apa, gitu ya. Jadi yang pertama dilihat di sini saat X-nya menuju 0, berarti AX ini akan menuju 0, cos 5X akan menuju 1. Oke, jadi di sini bentuknya adalah 1 pangkat. Nah, kotangan itu sepertangan. Tangan 0 itu adalah 0, berarti ini akan menuju tak hingga. Jadi ini bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga. Oke. Nah, bentuk pangkat ini bisa kita ambil logaritma naturalnya. Berarti dari mana? Berarti kita ambil saja, karena kita punya persamaan ini, kita ambil saja. Dari persamaan ini kita ambil logaritma naturalnya. Ln dari E pangkat 3 berarti sama dengan ln dari limit tersebut. Ya, ingat bahwa ln dan limit itu dapat dipertukarkan ya, karena ln itu fungsi kontinu. Jadi di sini ln dari E pangkat 3 adalah 3, ini sama dengan limit X menuju 0 dari ln AX ditambah cos 5X pangkat kotangan 2X. Yang tidak lain adalah kita gunakan sifat logaritma natural, limit X menuju 0 dari kanan, kotangan 2X dikali ln AX ditambah cos 5X. Nah, setelah ini apa? Sekarang ini bentuknya cos 5X ditambah AX itu 1, ini ln 1, 0, yang asalnya bentuknya 1 pangkat tak hingga, sekarang bentuknya di sini ln 1, 0, 0 kali tak hingga ya. Kita ubah bentuknya menjadi 0 per 0 dalam hal ini yang sederhana. Kotangannya dibawa ke bawah di penyebut, dia menjadi tangan. Di sini ln dari AX ditambah cos 5X. Oke. Sekarang ini bentuknya adalah 0 per 0, maka kita bisa terapkan aturan L'Hopital untuk 0 per 0. Turunan dari AX ditambah cos 5X adalah seper AX ditambah cos 5X dikali dengan turunan dari AX ditambah cos 5X. A dikurang 5 sin 5X. Turunan dari tan 2X adalah sekan kuadrat 2X dikali 2. Oke, saya kira di sini sudah bisa dihitung ya. Saat X-nya menuju 0, ini sin-nya akan menuju 0. Berarti yang tersisa adalah A. Sementara di sini A dikali 0 ditambah cos 0, 1. Jadi pembilangnya A, penyebutnya adalah sekan kuadrat dari 0 adalah 1 ya. Jadi A per 2. Apa yang kita dapat? Jadi kita punya di sini 3 adalah A per 2. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 3 kali 2. Ya, jadi ini memang jawaban yang benar ya. Ternyata di sana. Selanjutnya ini masih limit juga ya. Sama.
Nah, sekarang ada dua konstanta di sini, A dan B, dua buah bilangan real positif yang memenuhi bentuk ini. Ya, kurang lebih alasannya sama nanti pengerjaannya. A dikali 2 pangkat X ditambah B dikali 3 pangkat X pangkat 5 per X sama dengan 48. Nah, kalau kita lihat, apa bentuk ini? Nah, sekarang ada dua konstanta. A dikali 2 pangkat X, X-nya menuju 0, berarti dia akan menuju 1 ya. 2 pangkat X akan menuju 1. 3 pangkat X juga menuju 1. Berarti ini bentuknya A plus B pangkat 5 per X. Kalau X-nya menuju 0, 5 per X akan menuju tak hingga. Ya. Secara intuisi, yang sesuatu pangkat tak hingga yang menghasilkan sesuatu itu hanya terjadi kalau bentuknya bentuk tak tentu. Berarti bagian ini limitnya harus 1. A 2 pangkat X ditambah B 3 pangkat X ini harus 1 berarti. Itu secara intuitif seperti itu. Nah, untuk mengkonfirmasinya gimana? Caranya seperti yang tadi ya. Jadi untuk memindahkan di sini berarti kita ambil logaritma naturalnya. Ln dari 48 akan sama dengan limit X menuju 0 dari ln A 2 pangkat X ditambah B 3 pangkat X 5 per X. Ln dari ini sama dengan 5 per X-nya pindah jadi pengali. Jadi ini ln dari A 2 pangkat X ditambah B 3 pangkat X dibagi X ya, dikali 5 per X. Jadi ada 5-nya di sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk pecahan dengan penyebutnya menuju 0 ya. Nah, mau tidak mau pembilangnya harus menuju 0. Nah, bagaimana mengkonfirmasi hal tersebut? Kita kalikan saja dengan X. Jadi perhatikan bentuk berikut. Bahwa limit X menuju 0 dari 5 dikali ln A 2 pangkat X ditambah B 3 pangkat X itu bisa kita lihat sebagai limit dari ini. Limit dari ini dikali dengan limit dari X. Ya. Perkaliannya kan menghasilkan yang sebelah kiri. Jadi seperti dikali X per X. Nah, limit yang ini hasilnya adalah ln 48. Limit ini nilainya 0. Ln 48 dikali dengan 0. Sama dengan 0. Nah, berarti limit ini sama dengan 0. Tapi limit ini apa? Saat X-nya menuju 0, nah kita hitung ke arah kiri ya. 5 dikali ini sama dengan 5 ln dari saat X-nya menuju 0, A ditambah B. Jadi kita punya 5 dikali ln A plus B sama dengan 0. 5 ln A plus B sama dengan 0, berarti kita dapat A plus B-nya harus, nah ln berapa yang sama dengan 0? Ya, dia harus sama dengan 1. Ya. E pangkat ln A plus B ya. Jadi kita bisa mengganti A-nya dengan B atau B-nya dengan A. Katakanlah kita mengganti B-nya dengan A. Berarti B-nya adalah 1 dikurang A. Sekarang kita
nyatakan ulang yang di sini. Kita tulis ulang. Dengan informasi baru. Informasi barunya adalah B-nya kita ganti dengan 1 dikurang A. Ya. Jadi ini sama dengan 5 ln A 2 pangkat X ditambah 1 dikurang A dikali 3 pangkat X dibagi dengan X. Nah, apa yang bisa kita sederhanakan di sini? 5 ln. Nah, di sini kalau A-nya kita keluarkan, apa yang bisa kita keluarkan di sini? B-nya tadi adalah 1 dikurang A. Oh, ya sudah. Kan ini tadi bentuknya, kalau B-nya 1 dikurang A, ya ini menjadi 0 per 0 kan? Nah, sekarang kita lakukan aturan L'Hopital di sini untuk 0 per 0. Apa yang kita dapat? Berarti 5 ln dari itu 1/, A dikali 2 pangkat X, 1 dikurang A 3 pangkat X, dibagi dengan 1. Dikali dengan turunannya bentuk itu tadi. Turunannya A dikali 2 pangkat X adalah A 2 pangkat X ln 2. Turunan dari 1 min A dikali 3 pangkat X adalah 1 min A 3 pangkat X ln 3. Nah, sekarang limit dari yang ini 1 tadi kan. Bagaimana dengan limit yang di sana? Sepertinya sudah bisa kita hitung. 5 dikali 1 per 1 dikali A dikali 2 pangkat 0 berarti A ln 2 ditambah 1 dikurang A ln 3. Jadi hasilnya adalah 5 A ln 2 dikurang 1 min A ln 3 ya. Ini sama dengan ln dari 48. Oke, bagaimana menentukan nilai A-nya sekarang ya? Nah, bisa nggak kita satukan di sini sifat dari logaritma natural? Berarti di sini ini 5 dikali ln 2 pangkat A dikurang ln 3 pangkat 1 min A ya. Kita jadikan 1 ln 5 ln 2 pangkat A 3 pangkat 1 dikurang A. Berarti ini masing-masing pangkat 5 ya, sama dengan ln dari 2 pangkat A per 3 pangkat 1 min A pangkat 5. Nah, ini sama-sama ln. Sekarang ln 48 sama dengan ln ini. Oke, berarti 48 sama dengan 2 pangkat A 3 pangkat 1 dikurang A pangkat 5. Oke, apakah bisa kita cari? Tiga puluh dua
Oke, di sini 2 pangkat 5A dibagi 3 pangkat 5 dikurang 5A. 48 itu, nah mungkin 48 bisa kita jadikan 2 sama 3 ya. Ini tidak lain adalah 2 pangkat 48 itu 8 kali 16 kali 3. 2 pangkat 4 per 3 pangkat min 1. Nah, apakah bisa diselesaikan di sini? Apakah sesuai? Min 1 sama dengan 5 dikurang 5. A-nya sama dengan 4/5. Kalau di sini 5A sama dengan, nah ternyata nggak cocok ya. Hmm, oh tadi salah di sini. Ini harusnya tambah. Jadi ini, oke, kita ulangi. Ln dari 2 pangkat A, 3 pangkat 1 dikurang A. Ini sama dengan ln 48, berarti 48 sama dengan, oke, kita selesaikan, berarti ini sama dengan ln dari 2 pangkat 5A, 3 pangkat 5 dikali 1 dikurang A ya. Jadi 48 sama dengan 2 pangkat 5A, 3 pangkat 5 dikurang 5A. Ya, ini tidak lain 2 pangkat 4 dikali 3 ya. Jadi ini 1. Ternyata konsisten ya, 5A-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan 4/5. Ya, mungkin ini cara menebak kurang bagus ya. Kita coba cara lain. Jadi ln 48 itu 48 itu sama dengan 2 pangkat 5A dikali 3 pangkat 5 dikurang 5A. Nah, ini bisa disatukan. 2 pangkat 5A, 3 pangkat 5-nya keluar, 2 pangkat 5A, 3 pangkat min 5A. Atau 2/3 pangkat 5A. Nah, seperti ini. Ini adalah 3 pangkat 5. Sementara 48 itu adalah 2 kali 2 pangkat 4 kali 3 ya. Jadi 2/3 pangkat 5A tidak lain adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Yaitu 2/3 pangkat 4. Nah, ini lebih meyakinkan. A-nya 4/5 berarti B-nya 1/5. Jadi B min A sama dengan negatif 3/5 ya. Bisa kita hitung B min A-nya. A min B. Berarti terbalik A dikurang B.
Oke, soal selanjutnya ini tentang deret. Ya, diketahui deret Maclaurin dari ln 1 plus X kuadrat. Kemudian diketahui juga integral tak tentu dari ln 1 ditambah 9X kuadrat dx itu adalah 2/3 tan inverse 3X ditambah X dikali ln 1 plus 9X kuadrat dikurang 2X ditambah C. Oke, yang ditanyakan di A adalah pada daerah kekonvergenannya. Nah, di sini kekonvergenannya memang tidak diberikan ya. Ditulis pada daerah kekonvergenannya, deret Maclaurin dari F besar X yang ini adalah, nah, seperti apa? Nah, karena F besar X sama dengan ini, dan ini tidak lain adalah anti turunan dari ln 1 plus 9X kuadrat, berarti F besar X-nya kita integralkan masing-masing suku dari deret ini. Karena yang diminta adalah deret Maclaurin dari integralnya ini ya, sama aja integral suku demi suku di sini. Integralnya X adalah X kuadrat per 2. Integralnya X kuadrat per 2. Ini sepertinya kurang tepat ya. Karena ini mestinya satu ln dari 1 plus X yang seperti ini. Oke, ini salah soal ya. Yang deretnya seperti ini itu 1 plus X. Jadi F besar X itu integral dari ln 1 plus 9X kuadrat. Berarti kita perlu menentukan deretnya ln 1 plus 9X kuadrat terlebih dahulu. Berarti X yang berada di deret Maclaurin awal kita ganti dengan 9X kuadrat. Berarti apa? 9X kuadrat dikurang 9X kuadrat kuadrat ditambah 9X kuadrat pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat F besar X itu integral dari yang di atas. Artinya kalau kita integralkan 9X kuadrat diintegralkan 9 per 3 X pangkat 3. 9X kuadrat kuadrat dibagi 2 itu 81 X pangkat 4 per 2. Berarti integralnya 81 per 10 X pangkat 5. 9X kuadrat pangkat 3 dibagi 3. 9 pangkat 3 itu berapa? 729. X pangkat 6. Berarti integralnya 729 per 3 kali 7, 21. X pangkat 7 dan seterusnya. Di sini diminta hanya sampai 7. A3 dan A5. A3-nya 9 per 3. A5-nya negatif 81 per 10. Ya. A7-nya nggak perlu ternyata. Kemudian dengan polinom Maclaurin orde 5, integral dari 1000 dikali 0 sampai 1/10 ln dari ini. Polinom Maclaurin orde 5. Orde 5 berarti pangkatnya sampai 5 saja. Ya. Berarti sampai sini saja yang kita pakai. Ini F besar X-nya kan.
ini adalah F besar dari ini ya. Berarti ln dari 1 plus 9x kuadrat itu turunannya F besar X. F besar X-nya sudah kita hitung. Polinom orde 5-nya seperti ini. Ya berarti ini tidak lain adalah 1000 yang di sini 1000 dikali F besar 1/10 dikurang F besar 0. Nah, F besarnya apa? F besarnya dihampiri dengan fungsi ini. Karena kita potong sampai orde 5 saja. F besar 10, 1000-nya, 1/10-nya apa? Berarti apa? 9/5. 0,1 pangkat 3 ditambah 81/10 0,1 pangkat 5. 9/5 itu adalah 18/10 0,001 81/10 0,00001 ya. Jadi 18/10 0, berarti ini 1,8, yang ini 8,1, berarti 0,00018 ditambah 0,00008,181. Jadi 0,001881. Oh, belum, dikali 1000. 1000-nya terlewat. 1000 dikali ini dikali 1000 berarti 1,881. 1,8 ditambah ya. Ini koma berarti. Ya. Pakai koma untuk membedakan dengan. Ya. Oke, jadi seperti itu. Diketahui bahwa deret Maclaurin pada A itu konvergen untuk X dari sini sampai sini. Yang ditanya adalah jumlah deret ini. Nah, deret ini itu apa? Min 1 pangkat N plus 1/3 kali N dikali 2N plus 1 itu sama dengan A dikali Pi ditambah B ln 2 dikurang 2/3. Oke, ini dari mana? Ini tidak lain berasal dari nah, deret ini ada nggak hubungannya dengan integral apa? Deret yang kita hasilkan tadi. Apakah kita punya pola untuk deret yang kita gunakan? Nah, berarti kita perlu mengecek deret ini. Deret ini kalau kita tulis dalam sigma seperti apa? N sama dengan 1 sampai tak hingga 9x pangkat N min 1 pangkat N plus 1 dibagi N. Ya, jadi ini 9 pangkat N per N ya. Oh, 9x kuadrat di sini.
Berarti kalau ini tidak lain adalah integral dari yang di atas. Integralnya adalah integral dari 9x pangkat 2n. Coba kita tulis terlebih dahulu. 9 pangkat n x pangkat 2n min 1 pangkat n plus 1 dibagi n. Nah, integralnya adalah 9 pangkat n. Integral dari x pangkat 2n adalah x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1. Ini n. Min 1 pangkat n plus 1. Nah, ini deret dalam bentuk umumnya. Nah, adakah hubungan di sini? Oke. Ternyata deretnya tidak berhubungan di sini ya. Di sini hanya sepertiga saja atau sebentar. Kita lihat di sini 9 pangkat n x pangkat 2n plus 1. Oke. Jadi yang kita tahu f besar x adalah sigma n sama dengan 1 sampai hingga 9 pangkat n x pangkat 2n plus 1 min 1 pangkat n plus 1 2n plus 1 kali n. Nah, ini berlaku untuk x di antara min sepertiga sampai sepertiga. Nah, perhatikan berarti karena sepertiga masuk, nah deret ini tuh tidak lain adalah f sepertiga. Nah, kalau kita perlihatkan di sini, 9 pangkat n, sepertiga pangkat 2n plus 1. Min 1 pangkat n plus 1, 2n plus 1, n. Nah, sepertiga pangkat 2n plus 1 itu 9 pangkat n. Sepertiga pangkat 2n dengan 1/9 itu saling menghabiskan. Dengan 9 pangkat n. Ya. Karena menjadi 1/9 pangkat n. Nah, sisanya adalah sepertiga. Nah, min 1 pangkat n plus 1 itu sama dengan 1/min n plus 1. Nah, ini persis seperti deret ini. Sepertiga, tiganya turun ya. Jadi nilai ini tidak lain adalah f dari 1/3. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah 2/3 tan inverse dari 3x, x-nya sepertiga, berarti 3 kali sepertiga, tan inverse 1 ya, ditambah x dikali ln 1 plus 9x kuadrat dikurang 2x. X-nya sepertiga kan? X-nya sepertiga. Jadi ini 1/9, ini 1/3. Nah, makanya di sini cocok ya 2/3. Kemudian ini ln 2, ini 2/3. Tan inverse dari 1
2/3 ln 2. Nah, tan inverse 1 itu adalah pi per 4. Jadi, di sini 2/12 atau 1/6. Pi 2/3 ln 2, 2/3. Jadi ini 1/6, A-nya, B-nya adalah 2/3. Nah, seperti itu. Oke, soal selanjutnya, selang kekonvergenan. Oke, tentu menggunakan uji rasio mutlak ya. R-nya limit n menuju T hingga X pangkat N plus 1, berarti di sini N plus 2, di sini N plus 1, 2 pangkat N plus 1, dibagi dengan X pangkat N plus 1 kuadrat, N plus 2 pangkat N. Oke, kalau kita sederhanakan, limit N menuju T hingga X pangkat N plus 1 akan dibagi dengan X pangkat N. Ini ada mutlaknya ya. Kemudian ada N plus 1 kuadrat dibagi N plus 2 kuadrat. Kemudian ada N plus 2 pangkat N plus 1 plus 2 pangkat N plus 1. Nah, perhatikan ini menjadi X pangkat menjadi harga mutlak X saja. Yang ini. Oke. Yang ini adalah harga mutlak X. Yang ini limitnya akan menuju 1. Ya, tinggal kita hitung limit yang ini. Berapa limit N ditambah 2 pangkat N plus 1, 2 pangkat N plus 1. Gimana caranya? Ya, kita perlu mengetahui yang mana yang dominan. N dengan 2 pangkat N. Yang dominan adalah 2 pangkat N kan? Jadi ini kita bagi dengan 2 pangkat N. Yang di sini. Nah, seperti ini. Perhatikan bahwa N dibagi 2 pangkat N. Ingat bentuknya akan seperti X dibagi E pangkat X gitu. Bentuknya tak hingga per tak hingga. Jadi kalau kita lakukan, ini plus berapapun, turunannya adalah 1. Turunan dari 2 pangkat X adalah 2 pangkat X ln 2. Dan ini 0. Artinya ini menuju 0, ini menuju 0. Jadi ini akan menuju setengah. Oke, jadi ini akan menuju setengah. Berarti harga mutlak X per 2. Ya. Jadi dari sini kita bisa memperoleh apa? Yang pertama, konvergen di ya X kurang dari 2, divergen di X lebih dari 2. Berarti kurang 2 titik lagi saat X-nya sama dengan 2 dan saat X-nya negatif 2. Ya. Saat X-nya sama dengan 2, deretnya menjadi 2 pangkat N.
2 pangkat n plus 1 kuadrat, 2 plus, n plus 2 pangkat n. Oke, jadi di sini kita bisa melihat seperti yang tadi, yang dominan itu 2 pangkat n di sini. Apa yang bisa kita bandingkan? Nah, n ditambah 2 pangkat n itu akan kita bandingkan dengan 2 pangkat n, dan ternyata yang terjadi, kita bisa menggunakan uji banding limit bahwa 2 pangkat n kita bandingkan dengan 2 pangkat n dengan n dibagi n ditambah 2 pangkat n tentu lebih besar penyebut yang ini gitu. Jadi ini akan lebih kecil akibatnya. Dan ini tidak lain 1/n plus 1 kuadrat. Ingat bahwa sigma dari 1/n plus 1 kuadrat ini adalah deret P ya. Tapi yang dimulai dari 2, ini konvergen. Jadi X sama dengan 2 konvergen. Nah, bagaimana dengan X sama dengan min 2? Yang kita dapat deretnya berganti tanda. Tapi deret yang tidak positif kan bisa kita coba ambil mutlaknya dulu kan. Mutlaknya jadi yang tadi. Mutlaknya ternyata ini untuk N sama X sama dengan min 2, ternyata mutlaknya itu yang tadi. Mutlaknya yaitu yang ini tadi. Jadi dia karena mutlaknya konvergen, ini konvergen juga. Karena mutlaknya konvergen. Jadi ternyata di 2 dan 2, di 2 dan min 2 konvergen juga, berarti selang kekonvergenan min 2 sampai 2. Dua-duanya masuk ya, titik yang tersisa. Kemudian, nah ini uji deret. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Longkap pangkat 4. Nah, yang bisa kita lihat adalah Lonka itu bisa kita dibandingkan dengan apa gitu. Lonka itu selalu naik, tapi ternyata naiknya itu tidak secepat K pangkat berapapun. Ya, ini bisa kita tunjukkan dengan bentuk ln X dibagi X pangkat positif. Kalau P-nya positif, kita bisa perhatikan bentuk ini. Kalau P-nya positif, ini adalah tak hingga per tak hingga. Berarti kalau kita lakukan aturan L'Hopital, ini 1/X dibagi, karena P-nya positif, ini adalah P, X pangkat P dikurang 1. Ini kita sederhanakan, ini menjadi limit X menuju tak hingga dari X pangkat P dikurang 1 ini naik. Jadi ini 1/P. X pangkat 1 dikurang P dikurang 1 ya. Karena dikali 1/X. Atau lebih mudahnya seperti ini. Ini X pangkat min 1 ya, turunan dari ln X.
X pangkat min 1 dibagi X pangkat P min 1. Nah, hasilnya apa? Seper X pangkat P. Karena P-nya positif, ini akan menuju tak hingga, tapi di penyebut. Ini sama dengan 0. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Karena untuk X berlaku, berarti untuk barisan juga berlaku. Ln N dibagi N pangkat P untuk semua bilangan positif. Kalau untuk N menuju tak hingga, ln N dengan N pangkat P ini limitnya menuju 0, artinya apa? Artinya N pangkat P ini jauh lebih besar nilainya daripada ln N gitu. Untuk P berapapun. Jadi P sekecil apapun, N pangkat P itu masih tetap lebih cepat membesarnya daripada ln N. Nah, inilah yang akan kita gunakan di sini gitu. Jadi artinya ln N itu akan lebih kecil dari N pangkat P gitu untuk P berapapun. Tentu ini akan terjadi untuk suatu N yang besar gitu. Bisa jadi di awal-awal untuk N yang kecil tidak berlaku gitu. Nah, jadi ini kita punya untuk N yang besar. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Karena ln N itu selalu lebih kecil daripada N pangkat P, maka ln N pangkat sesuatu ya tetap lebih kecil dari N pangkat P. Karena pangkat 4 ya ini tinggal dibagi 4 saja kan. Berarti kalau ln N pangkat 4 ini lebih kecil dari N pangkat 4P. Tapi 4P-nya positif ya, dia positif juga gitu. Jadi ln sesuatu pangkat 4 masih lebih kecil daripada N pangkat sekecil apapun gitu. Berarti kalau sepernya akan berlaku sebaliknya. Jadi kita akan punya seper N pangkat bilangan positif apapun akan selalu lebih kecil dari seper ln N. Berarti seper N pangkat 4P akan lebih kecil, atau tadi pakai K ya, jadi ini ln K pangkat 4 seperti itu. Nah kalau P-nya sangat kecil, deret seper K pangkat bilangan positif yang kecil kan divergen, misalnya P-nya seperempat. Ini berarti lebih besar dari deret yang divergen. Nah, maka ini akan divergen. Nah, jadi kita bisa mulai menggunakan uji banding di sini. AN sama dengan seperempat. Seperempat. AN sama dengan seper N. Jadi sekarang BN-nya, sorry, di sini ya AN-nya, kalau deretnya divergen, ya seper N, BN-nya seper ln, sorry, kita pakai K ya, seper K ln K pangkat 4. Jadi limit K menuju tak hingga, pilih pembanding ini, maka AK dibagi BK akan sama dengan limit K menuju tak hingga dari seper K dibagi seper ln K. Jadi ini ln K dibagi dengan K. Ini kita bisa keluarkan pangkat 4-nya. Ini ln K
dibagi K pangkat 1/4. Nah, pangkat 1/4 positif. Ln K dibagi K pangkat 1/4. Di sini tadi, pangkat apapun yang positif, dia akan sama dengan 0. Jadi ini 0 pangkat 4 sama dengan 0. Artinya, kalau AK dibagi BK itu menuju 0 untuk K yang besar, maka BK-nya itu jauh lebih besar daripada AK. Karena AK-nya divergen, nah, jadi di sini, maka AK jauh lebih besar, BK yang jauh lebih besar ya, untuk K yang besar, karena deret AK-nya divergen, deret harmonik ya, maka deret seper BK-nya juga divergen. Karena yang lebih kecil divergen dari 2 ya. Oke. Ya, dari perbandingan ini, uji banding ternyata limit AK dibagi BK sama dengan 0. Berarti BK jauh lebih besar daripada AK. Atau AK jauh lebih kecil daripada BK. Yang kecil divergen, ya maka yang besar juga divergen. Ini kembali tentang deret pangkat. Ya, diketahui deret pangkat dari 1/1 min X bentuknya seperti ini. Nah, yang diberikan di sini bentuknya adalah ya 2, 4, 8, 16. Kalau kita lihat, ini tidak lain adalah pangkat dari 2X ya. Ini seperti 2X, 2X kuadrat, 2X pangkat 3, 2X pangkat 4, dan seterusnya. Berarti ini tidak lain adalah seperti apa? Ini seperti kalau X saja, jadi ini adalah suatu deret yang dimasukkan, fungsi yang dimasukkan 2X gitu. Tapi kalau per 2, per 3, per 4, kita perlu tahu sebelum diganti 2X, ini apa gitu. Sebelum diganti 2X, nah misalnya ini. Nah, deret yang diberikan di sini tidak lain adalah deret ini, di atas ini, yang dimasukkan 2X gitu. Nah, ini itu tidak lain adalah integral dari 1/1 min X. Artinya, integralnya adalah negatif ln dari 1 min X. Integral dari 1/1 min X itu negatif ln dari 1/1 min X. Nah, ini terjadi untuk X-nya di antara min 1 sampai 1. Tapi untuk X sama dengan min 1, di sini menuju ke 1 nilai, berarti ada limitnya. Berarti di sini ada bagiannya. Kalau di sini 2X, berarti fungsinya adalah negatif ln dari 1 dikurang 2X.
Berarti 2X berada di antara min 1 sampai 1. Min 1-nya ikut. Artinya, nah ini intervalnya bentuknya seperti ini. R-nya tapi nggak ikut ya. Karena kalau X-nya 1 tadi ini akan bermasalah. Kalau 0 kan tidak ada. R-nya berapa? Nah, 2X antara min 1 sampai 1 berarti X-nya berada di antara min setengah dan setengah. Berarti jari-jarinya setengah. Nah, bagaimana dengan deret ini? 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya akan konvergen ke bentuk ini. Nah, ditanya A0, A1, A2-nya berapa? Jadi, informasi dari yang diketahui ini akan penting. Kalau yang di sini, yang kita dapatkan adalah turunan ya. Kalau diintegralkan kan, koefisiennya akan dibagi. Ya, kalau koefisien dikali, dia akan terjadi kalau diturunkan. Jadi kalau kita punya Gx sama dengan 1/1 min X, ini adalah 1 tambah X tambah X kuadrat. Dan seterusnya. Supaya ini dikalikan, kita coba perhatikan G aksen X. G aksen X itu apa? Turunan dari 1/1 min X. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah turunannya. 1 ditambah 2X, 3X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Tapi kita butuh yang kalau diturunkan lagi, jadi seperti itu gitu. Kalau kita ingin diturunkan, misalnya ini ya, kita ingin ini. Tapi ini kan 2, ini pangkatnya 1. Berarti supaya pangkatnya sama, ini kita kalikan X. Berarti ini X dikali ini. Berarti ini X dikali ini sama dengan, nah, X 2X kuadrat. Karena dikali X masing-masing, jadi seperti ini. Ini tidak lain adalah X dikali G aksen X. Nah, kalau ini diturunkan, apa yang kita peroleh? Misalnya ini kita sebut sebagai HX. Nah, sekarang H aksen X apa? Berarti turunan dari ini. 1, 4X. Tuh. 9X kuadrat. Nah, tujuannya supaya keluar kuadrat. Kalau ini diturunkan lagi, tadi misalnya ini 2, ini 3 kali 2, 4 kali 3. Kan kita ingin kuadrat kan. Jadi yang di sini 2 kuadrat, 3 kuadrat, X 4 kuadrat, X pangkat 3, 5 kuadrat, X pangkat 4, dan seterusnya. Supaya bentuknya yang sana, berarti perlu kita kalikan dengan X. Berarti X dikali H aksen X sama dengan X. 2 kuadrat X kuadrat, 3 kuadrat X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita turunkan ini. Turunannya adalah X. Kita lihat sebagai perkalian X dikali 1 min X pangkat min 2 ya.
Hx adalah X1 min X pangkat min 2, maka H aksen X adalah X yang diturunkan sekarang satu ini diturunkan. 1 min X diturunkan min 2, 1 min X pangkat min 3, turunannya 1 min X min 1, yaitu 1 min X pangkat min 2 ditambah 2X kali 1 min X pangkat min 3. Supaya sama, berarti 1 min X dibagi 1 min X pangkat 3, 2X 1 min X pangkat 3. Nah, ini sudah ketemu. 1 min X tambah 2X. 1 plus X. 1 min X pangkat 3. 1 plus X. 1 min X pangkat 3. Berarti yang di sini X ditambah X kuadrat. 1 min X pangkat 3. Berarti koefisien kuadratnya 1. Koefisien X-nya 1. Koefisien konstantanya 0. 0, 1, 1. Oke, kita coba yang selang kekonvergenan dulu. Selang kekonvergenan. Jika selang kekonvergenan yang merepresentasikan ini adalah A, B, maka A adalah sekian dan B adalah sekian. Oke, jadi kita lihat ini sebagai X dikali 1/13 dikurang X. Nah, yang kita punya kan 1/1 min X. Ini adalah 1 plus X tadi. Ini deret geometri. Ini konvergennya di min 1 sampai 1. Ini yang diketahui. Jadi kita memanfaatkan deret geometri ini untuk mencari ini. Jadi X yang kita biarkan, X-nya. Nah, sekarang ini kita ubah menjadi 1/1 min X. Nah, ini bisa kita keluarkan 1/13-nya. 1/13 dikali 1 min X/13. Nah, maka deretnya adalah X/13 dikali. Nah, ini menjadi deret geometri, tapi rasionya X/13. Berarti bentuknya adalah 1 plus X/13, X/13 kuadrat, X/13 pangkat 3, dan seterusnya. Atau, nah, X/13, X/13 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini deret geometri dengan rasio X/13, berarti X/13-nya harus di antara min 1 dan 1, artinya X-nya dari min 13 sampai 13. Jadi A-nya min 13, B-nya 13. Suku sisa sin, ya, ini ditulis dalam orde 4. Ini adalah P4 ditambah R4.
R4-nya adalah turunan kelima dibagi 5 faktorial kali X pangkat 5. Karena ini deret Maclaurin ya, jadi ini X min 5, A-nya 0 ya. Untuk suatu C di antara 0 sampai X, berarti ini benar. Bukan pernyataan yang salah. Nah, kita tunjukkan apakah betul R4-nya kurang dari 0,0003. Jika X-nya di antara 0 sampai 0,5. Oke, yang kita ketahui turunan kelima itu karena fungsinya sin, dia pasti lebih kecil dari 1. Jadi R4X akan lebih kecil dari 1/5 faktorial X pangkat 5. Nah, kalau X-nya lebih kecil dari 0,5, berarti 0,5 pangkat 5 per 5 faktorial. Berapa 0,5? Setengah pangkat 5 ya, per 120. Kita coba hitung. Setengah pangkat 5 per 120. 0,00026. Oke, dan ternyata betul lebih kecil dari 0,0003 ya. Jadi ini pernyataan yang benar juga. Berarti kemungkinan kesalahannya ada di yang C. Apakah betul? Kita coba penghampirannya. Aproksimasinya adalah X dikurang 1/6 X pangkat 3. Berarti sin 0,5 dikurang 0,5 pangkat 3 per 6. 0,5, 0,125 per 6, 0,5 dikurang, ya ini tidak tepat, 0,48 ya, 0,02, kalau 5 per 6 itu 8,333.
Oh, 20833. Ya, lebih kecil dari 0,48. Ya, jadi kurang tepat. 0,479166. Misalkan G adalah 5 ln 1 dikurang X. Ya, dari 1/1 min X ini adalah sigma dari X pangkat N kan. Berarti ln dari 1 min X integralnya X pangkat N berarti X pangkat N plus 1 tapi di sini N-nya dari 1. Oke, jadi ln dari 1 min X, polinom berderajat N-nya adalah X pangkat N, X pangkat N min 1, dan seterusnya sampai X saja ya. Ini polinom orde N ya, ada negatifnya. Polinom orde N. Oke, ini kan kalau dijabarkan X tambah X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Berarti kalau orde N ya sampai X pangkat N per N. Tapi ini negatif dari ln 1 min X ya. Berarti tinggal diambil negatifnya. Tentukan N supaya polinom pada jawaban A dapat digunakan untuk menaksir nilai 5 dikali. Oh, yang ditanya adalah 5 dikali ln 1 per X ya. Jadi ya tinggal dikalikan 5. Berarti polinom berderajat N-nya dikalikan 5. Ya, min jadi 5 ln 1 min X ya. 5X, 5X kuadrat, 5X pangkat 3, 5X pangkat 4, dan seterusnya. Dikali min 1 ya. Jadi min 5 dikali ini untuk polinom berderajat N-nya. Yang kedua, tentukan N supaya polinom pada jawaban A dapat digunakan untuk menaksir ln 0,8 sehingga galaknya tidak lebih dari 0,00005. Oke, jadi di sini ini terkait oleh Rn. Ini adalah turunan ke N di titik C. N faktorial X pangkat N. Nah, di sini ln 0,8 apakah X-nya 0,8? Tidak ya, karena ini bentuknya 1 min X. Berarti di sini X-nya 0,2. Nah, kalau X-nya 0,2 berarti C-nya berada di antara 0 dan 0,2. Nah, turunan ke N dari ln 1 min X itu apa? Nah, itu yang perlu kita cari. Ln fungsinya adalah 5 ln 1 min X. Fungsinya 5 ln 1 min X. Turunan pertamanya 5
1 min X dikali min 1, berarti min. Turunan kedua, min 5 per 1 min X. Oke, turunannya kita tulis min 5, 1 min X pangkat min 1. Jadi ini min 5-nya dibiarkan. Min 5, 1 min X pangkat min 2 dikali min 1. Turunan ketiganya, min 1, min 5, 1 min X-nya jadi min 3. Ini ada dikali min 1 ya. Turunan dari 1 min X. Min 1-nya ada. Ini ada min 1 lagi. Ini jadi min 2. Oke, mungkin kita perlu yang lebih bagus. Jadi turunan keduanya adalah 5, 1 min X pangkat min 2. Turunan ketiganya 5 dikali 2, 1 min X. Turunan keempatnya 5, 2, 3, 1 min X pangkat min 4. Turunan kelimanya nah ini akan ada bentuk pola 1 per 1 min X. Ini harusnya minus, minus, minus ya. Dua, 3, 4, 1 min X pangkat min 5. Nah, kita perlu mengetahui polanya. Jadi pola dari turunan ke N-nya di sini adalah min 5 dikali N min 1 faktorial 1 min X pangkat min N ya. 1 min X pangkat min N. Berarti turunan di titik C-nya ya, kalau kita batasi ini adalah N min 5, N min 1 faktorial, ini per N. Kemudian apa tadi? Seper 1 min X pangkat N dikali X pangkat N. Oh, yang ini C ya. Di sini X-nya adalah 0,2. Nah, ini N faktorial. Nah, ini kalau disederhanakan menjadi 5 per N 0,2 per 1 dikurang C pangkat N. Nah, ini sebesar-besarnya adalah saat C-nya 1 ya. Ini 1 min C, berarti kalau kita ambil batas yang besar, 0,2 dibagi 1 min C itu pasti tidak akan lebih dari 0,2
dibagi 1 gitu. Jadi ini 5 per N, 0,2 pangkat N. Nah, ini yang kita cari. Kapan ini nilainya lebih kecil dari 0,00005. 5 per N. 0,2 pangkat N lebih kecil. Nah, supaya menjamin, jadi kalau seperti ini berarti 0,2 pangkat N dibagi N harus lebih kecil dari 0,00001. Seper 10.000. Seper apa? 100.000 ya. Kita coba 0,2 pangkat berapa dibagi N supaya lebih kecil dari 0,00001. Berarti 1, 2, 3. Ya, tuh. Ya, ini tinggal dicoba mungkin dari 0,2 pangkat 3 pangkat 4 masih 2 per 2 pangkat 4 per 10.000 ya. Kalau 5, 2 pangkat 5 ini adalah 32 per 100.000 per 500.000 ya. Ini masih lebih besar dari seper 100.000. Jadi 0,2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64, tapi ini per 6 juta. 64 dibagi 6 juta. Tapi ini masih lebih dari seper 100.000 juga. Berarti N-nya sama dengan 7 ya. Sudah aman. 0,2 pangkat 7 per 7 ini 2 pangkat 7 itu 128, tapi per 70 juta. 7 kali 10 pangkat 7. Dalam hal ini lebih besar, lebih kecil dari 700 ya. Nah, ini sudah pas ya. Maksudnya sudah memenuhi. Yang ini belum. 64 dibagi 6 juta belum lebih kecil dari seper 100.000. Jadi N-nya sama dengan 7 minimal berdasarkan perhitungan kita. Jadi soal terakhirnya kita hitung sampai polinom berderajat 7. Hitunglah nilai hampiran untuk ini. Berarti tadi polinomnya 5 sampai ini ya berarti 5 ln 0,8 sama dengan min ya 5 polinomnya sampai 7 ya. Ln 1 dikurang 0,2 ya.
min 5. Nah, ini pangkatnya 7. 0,2 pangkat 7, 0,2 pangkat 6, 0,2 pangkat 5, 0,2 pangkat 4, 0,2 pangkat 3 dibagi 3, 0,2 pangkat 2, 0,1 per 1 ya. Nah, jadi ini nilainya. Tinggal dihitung. Oke, dan terakhir ini soal tentang persamaan diferensial. Ya, persamaan diferensial ini memiliki solusi khusus atau solusi partikular YP sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 4fx. Ditambah fx. Oke. Jika Y0 sama dengan 6 dan Y aksen 0 sama dengan 7, maka pernyataan yang benar adalah. Jadi solusi khusus karena ini bentuknya polinomial ditambah eksponensial, kita bisa mendapatkan dengan koefisien tak tentu, YP-nya adalah polinom derajat 1 berarti AX ditambah B dikurang atau ditambah kelipatan E pangkat X. Nah, bentuknya seperti ini. Tapi ternyata YP-nya tidak seperti ini. Kalau kita lihat dari sini ada X kuadrat. Nah, di sini muncul karena adanya modifikasi yang terjadi karena solusi homogennya. Di sini apa? Kalau kita lihat di sini polinom karakteristiknya R kuadrat dikurang 3R sama dengan 0. Berarti R-nya 0 atau R-nya 3. Berarti solusi homogen ya C1E pangkat 0, C1 saja, C2E pangkat 3X. Nah, kalau YP-nya yang bagian pertama, ini kan YP-nya penjumlahan dari dua buah fungsi. Nah, YP yang ini nggak cocok seperti ini. Karena di sini ada bermasalah karena ini ada suku yang merupakan solusi homogen. Jadi YP-nya bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C kali E pangkat X. Ini YP1, ini YP2. Dari sini ini K1X, ini K2X. Berarti Fx-nya apa? Nah, Fx-nya adalah yang memenuhi persamaan ini. Gitu. Nah, kita cek dulu, betul nggak ini memenuhi AX gitu. Kita cek C-nya berapa. Kalau kita hitung C-nya dulu, seperti apa? Berarti kalau YP2-nya CX, YP2 aksen juga, CE pangkat X, begitu juga turunan keduanya. Kita masukkan YP double aksen dikurang 3 YP, ini YP2 ya, harus sama dengan negatif 4E pangkat X. Berarti CE pangkat X dikurang 3C E pangkat X harus min 4E pangkat X. 1 dikurang 3 min 2 CE pangkat X min 4E pangkat X. Nah, kita dapat C-nya sama dengan 2. Berarti ini 2E pangkat X ya. Nah, sekarang kita cek
Apakah fx-nya 2c e pangkat x? Kita cek sekarang 3x kuadrat ditambah 2x-nya sama dengan apa? Apakah ini solusi dari yang YP1? Apakah ada di bagian YP1 yang berada di fx ini? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Kita cari A dan B-nya dari YP1 ya. YP1 sama dengan AX kuadrat tambah BX. Berarti YP1 aksen adalah 2AX ditambah B. Berarti YP1 double aksennya 2A. Kita masukkan YP1 double aksen dikurang 3YP1 aksen sama dengan, nah ini yang bentuk AX ya. A kecil X. Berarti apa? Di sini 2A dikurang 3 kali 2AX tambah B sama dengan A kecil X min 6 AX ditambah 2A plus B, 2A min 3B sama dengan AX ya. Nah, jadi min 6A ini mesti sama dengan A. 2A dikurang 3B mesti sama dengan 0. Nah, ini yang kita inginkan. Sekarang kita masukkan di sini AX Y aksen 0 sama dengan 6. Y 0-nya 6, Y aksen 0-nya 7. Oke, kalau kita anggap ini A dan AX kuadrat tambah BX-nya yang ini ya, berarti kita akan dapat A-nya. Apakah betul di sini 2A sama dengan 3B ya? Ya, 3X kuadrat, 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 ya. Berarti A besarnya adalah 3. Berarti A kecilnya ini adalah min 6 kali 3. Negatif 18. Ya, dari pilihan yang mungkin, ya, A-nya adalah negatif 18. Selanjutnya, A-nya sudah ketemu. Berarti fx-nya ini adalah yang tadi 2, ya, E pangkat X. YP-nya adalah 3X kuadrat tambah 2X ditambah 2E pangkat X. Kita cari dulu
solusi umumnya. Y sama dengan YH tambah YP. YH-nya adalah C1 ditambah C2E pangkat 3X. YP-nya adalah 3X kuadrat tambah 2X tambah 2E pangkat X. Ini Y. Oke, Y-nya saja ya. Y0-nya 6, ya YX. Y0 sama dengan 6, berarti 6 sama dengan C1 tambah C2, E pangkat 0 ya, ditambah 2E pangkat 0. Berarti C1 tambah C2 sama dengan 4. Kalau Y aksennya apa? C1-nya diturunkan, ini C2, E pangkat 3X dikali 3, 6X ditambah 2, 2E pangkat X. Y aksen 0 sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan 3C2 ditambah ini 0, 2 ditambah 2. Berarti 3C2 sama dengan 7 dikurang 4, 3. C2 sama dengan 1, C1 sama dengan 3. Berarti kita dapat Y-nya sama dengan 3 ditambah C2-nya 1, E pangkat 3X ditambah 3X kuadrat, 2X, 2E pangkat X. Jadi Y saat 1 nilainya 3, E pangkat 3, 3, 2, 2E. Ya. 8 tambah E pangkat 3 tambah 2E. Ya, sesuai ya di sini. Oke, jadi demikian pembahasan soal yang telah Anda ajukan. Oke, saya akhiri. Selamat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.